Jadi di sana ya dari mulai nyaman kan cukup berasa juga sebetulnya kan nyaman, lama-lama desek-desekan kayak gini. Ya nggak bisa duduk ya udah diam. Maksud saya harus menikmati itu dan harus tahu bahwa orang-orang itu nggak senyaman yang biasanya mereka terima. Tapi dilema dong sebagai orang tua karena pasti ngelihat anak begitu pasti kita kesian. Iya kan? sampai mereka keringetan gitu, tapi itu pelajaran buat mereka. Ketika udah nyampe Bogor, langsung mereka masuk mobil lagi, baru gue ceramah. Gue bilang, tuh orang-orang itu untuk mencapai satu tempat itu harus berdiri, desek-desekan, keringat. Karena Raina, yang terus yang keempat sih Jalu namanya. Jalu yang kelima Jaki. Jaki. Gitu. Nah ini yang menarik anak-anak ya ini juga tidak kalah maksudnya berprestasinya. Bener. Sama seperti orang tuanya juga. Jadi si Aisyah ini adalah juara atlet silat ya, bener ya Ayah? Betul. Tuh, terus kemudian Jalu waktu itu pernah ada videonya dia sudah bisa menjadi imam sholat untuk teman-teman kakaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya betul. Tapi yang jadi pertanyaan Anwar, kan AA kan sibuk, sebagai bapak sibuk. Pasti banyak lebih kegiatannya di luar gitu. Sedangkan anak-anak di rumah kan aku dengar tadi berprestasi. Itu gimana cara ngedidiknya kan bisa jadi contoh buat pemirsa di rumah. Oke. Jadi jadi gini, walaupun pertemuan tuh jarang bareng bapaknya, jadi istilahnya tuh kepala sekolahnya tuh ayahnya. Sementara gurunya adalah bundanya. Jadi bundanya yang alhamdulillah sih istri gue itu kan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi hampir 24 jam dia mengawasi anak-anaknya. Ini lihat, banyak banget anak gue ya Allah. Iya banyak banget. Ada Ini lagi ngapain, A? Oh, ini pas lahir kalau yang ini, iya. Lucu Gitu. banget. Itu si Jakinya sampai senyum gitu. Ini pasti Jalu lahir, ini Jalu lucu pada menor banget, kakaknya Jalu. lihat ya. Itu Jalu pas lahir. Allah si Aisyah pakai lipstik Iya, segala. pada menor semua. Ini waktu kemana ini ya? Pas gue pergi umroh dia mengantarkan dia ke airport. Oh mereka nganter. Gemes banget, ih. Oh ini lucu nih. Nah pas habis gini tiba-tiba hamil istri gue tuh habis gitu tuh. Ya kali cium kening doang. Tapi gini ya, maksud gua mereka ini kan mungkin intensitas pertemuan dengan ayahnya kan sedikit. Nah, dan kita tahu bahwa teknologi kan sekarang sudah semakin maju. Anak-anak zaman sekarang tuh anak kecil udah pakai handphone. Iya benar. Semuanya gadget, serba gadget. Nah, lu sendiri membatasi nggak anak-anak lu untuk Jadi anak-anak jangan sampai anti gadget, anti medsos jangan sampai karena mereka juga kan di zamannya udah ada itu semuanya, tapi harus kita kontrol. Anak gue sekarang sampai sekarang belum punya HP, padahal dia udah kelas 6 si Aisyah. Ya Allah. Gak punya HP, anak teman-temannya udah punya HP, kita bilang ya buat apa, gak usah. Kan gitu. akhirnya dia gak punya HP. Pernah nggak dia ditanya sama teman-temannya kayak kamu kan anaknya Irfan Hakim kok nggak kayak kita aja punya gini gitu. Pernah nggak? Gue sih justru gue tuh gak menempatkan mereka menjadi anak siapa. Justru mereka ya harus jadi diri mereka sendiri gitu. Jadi kayak misalnya si Aisyah, kalau disebutin, oh ini anak Irfan, dia tuh risih banget, dia tuh nggak suka. Oh gitu. Gitu ya. Dan mengajarkan bahwa kemewahan itu bukan segalanya. Jadi anak-anak gue tuh gue ajarin susah, hidup sulit. Kayak misal gue pernah ngajakin mereka, ayo naik KRL dari Jakarta ke Bogor. Jadi KRL bareng-bareng. Bener. Ya Allah. Jadi di sana ya dari mulai nyaman kan cukup berasa juga sebetulnya kan nyaman, lama-lama desek-desekan kayak gini. Ya nggak bisa duduk ya udah diam. Maksud saya harus menikmati itu dan harus tahu bahwa orang-orang itu nggak senyaman yang biasanya mereka terima. Tapi dilema dong sebagai orang tua karena pasti ngelihat anak begitu pasti kita kesian. Iya kan? sampai mereka keringetan gitu, tapi itu pelajaran buat mereka. Ketika udah nyampe Bogor, langsung mereka masuk mobil lagi, baru gue ceramah. Gue bilang, tuh orang-orang itu untuk mencapai satu tempat itu harus berdiri, desek-desekan, keringetan. Kalian di mobil aja masih rebutan hanya tempat duduk, karena mereka tuh rebutan mulu. Aku depan, aku di sini. Gimana sih harus bersyukur, akhirnya mereka mengerti setelah itu. Ya kayak gini orang tua ya. Ngedidik bener-bener learning by doing. Gitu. Iya benar. Salah satunya itu. Bentar deh. Kenapa? Ini aku udah duit 80.000. Katanya ada cerita apa 80.000. Cerita ada apaan? Oh itu. Ini ada artikelnya. Nih, oh ya benar juga ya. Biar kita yang ngomong bisa nggak? Dia mantu jangan-jangan disikat sama dia semuanya ya. Anak beri uang 80.000 rupiah kepada Irfan Hakim agar tidak bekerja. Nah,
Gimana itu? Jadi gitu, jadi karena gue pulang anak gue udah tidur, gue pergi anak gue belum bangun. Jadi mereka kadang-kadang untuk berkomunikasi mereka nulis surat, simpen di WhatsApp. Jadi pas gue pulang kerja mau gosok gigi ada surat dari siapa, ada surat dari siapa. Nah suatu ketika pas gue lihat suratnya dari Aisyah, dilihat isinya 80.000. Ini apaan? Terus aku tanya, Aisyah sini kenapa kamu ngasih 80.000 ke ayah? Ini uang siapa? Itu uang Aisyah ayah. Kenapa? Ini ayah kan kerja terus. Aisyah nggak mau ayah sakit. Kalau, aduh. Apa sih? Jadi Aisyah nggak mau kalau ayah sakit. Ya udah kalau ayah perlu uang nih pakai uang Aisyah. 80.000 buat ayah. Yang penting ayah jangan kerjanya jangan keras. Nanti ayah sakit, kata dia gitu. Dan pada waktu itu pasti campur aduk rasanya ya. Satu bangga, satu sedih. Tapi luar biasa ya ternyata seorang Irfan Hakim yang mungkin kita lihat dia adalah artis sudah lama sekali. Berapa puluh tahun nak di dunia entertainment? 21, mau 22. 21 tahun mau ke 22. Ternyata ke anaknya sendiri dia itu tidak memberikan hidup yang mudah, justru mengajarkan. Karena siapa tahu nanti anaknya itu bisa lebih dari bapaknya. Atau mungkin ya kita tahu bahwa kehidupan anak nanti mungkin akan lebih susah dari sekarang. Jadi dia mengajarkan bahwa Harus hidup siap ini segala kondisi. Siap dalam segala kondisi. Hebat, Irfan Hakim hebat. Nah, ngomong-ngomong soal Irfan Hakim pasti tidak terlepas dari hobinya. Hobinya ini adalah memelihara hewan. Maaf, Pak, biasanya orang datang naik kuda. Lah ini kuda naik bapak gimana? Lu nggak kenal gue? Emang siapa? Si buta dari gua hantu. Pak, masa nggak bisa bedain? Lah ini kuda gue yang gue teng-teng. Kuda? Yang bapak tenteng burung hantu sama monkey. Yang bapak gendong kuda, kebalik. Ah, sebelagu lu. Gua di sini. Laku. Pak, memang bapak mau ngapain sih buta dari gua hantu mau ngapain? Mau ngapain sih? Coba dibuka dulu Pak kacamatanya Pak, maaf Pak. Pegangan dong. Pegangin dong, pegangan. Allahu Akbar. Pak, tolong dibuka kacamatanya Pak. Lah, Loh, ngapain pakai kacamata? Itu terlalu bawah. itu slayernya. Kok masih gelap sih? Bapak masih pakai itu. Diangkat. Nah. Kok masih gelap? Tapi kalau ngomongin soal kuda ya, Irfan Hakim juga punya kuda. Ya, Dan gue pernah naik kudanya, maksudnya pernah nyobain gimana cara berlatih kuda. Ada berapa? Sekarang ada 3. Oh 3? Sempat satu anak satu kuda. Susah nggak sih perawatan kuda? Jadi kalau kita punya kuda ataupun punya binatang apapun, tanggung jawab kita pelihara binatang tersebut. Nah kalau kuda itu kan nggak mungkin pelihara di rumah kalau lahannya kurang cukup. Nah jadi sewa tempat, bayar makanan, bayar dokternya juga, bayar buat pelatihan kudanya. Kalau kita latihan, bayar buat kita latihannya juga. Jadi Lumayan ya. Ini juga saya mau ngucapin Apa tuh? bela sungkawa. Musik. Kita saksikan dulu tayangannya, ini dia. kita itu aja itu dibenerin hari ini. Itu namanya ikan poliodon. Poliodon itu termasuk salah satu binatang purba. Jadi fosilnya itu pernah ditemukan itu lebih tua dari dinosaurus. Jadi lama banget. Serius Dan loh? masih bertahan sampai sekarang di sungai Mississippi di Amerika Utara. Berarti ikan itu udah lama banget, ah. Dari dulu sampai sekarang. Iya di leluhurnya. Itu bisa gede banget berarti. Bisa gede bisa sampai 3 meter. 3 meter? Dan gue pernah pelihara yang
aslinya tuh hitam, kalau tadi kan putih. Yang hitam itu pernah pelihara sampai kurang lebih 70 cm, dan itu lama banget peliharanya. Indikasinya apa? Kenapa Dan itu bisa? tuh kan di perairan dingin kan dia hidupnya tuh. Jadi di akuarium tuh gue kasih es batu. Dan itu membuat dia bertahan hidup, bener. Akhirnya karena sebuah kesalahan gue pakai apa namanya wave maker. Jadi si Ombak. Ya ombak-ombakan. Nah tapi si pasir bawahnya tuh keaduk-aduk akhirnya racunnya keluar mati. Jadi padahal gue berharap itu bisa gede banget. Karena gue udah tahu celahnya pelihara ikan itu. Ngomong-ngomong, Ada berita apa lagi? saya balik dulu ya. Mau kemana? Biasa lagi masih ada kerjaan. Tapi di bawah ini. Iya. Kudanya bawa taruh kandang. Nah, dapat. Dadah. Makasih ya. Makasih ya. Repot banget ya orang. Ya. Emang begitu. Dia tuh karyawan